Jadi selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas yang dibuat untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dan karya tulis ilmiah. Di mana di sini kami membuat proposal mengenai pengolahan limbah laboratorium UPT Universitas Sriwijaya dengan menggunakan metode variasi, koagulasi, adsorpsi, dan photopenton. Dan ini ada dari kami kelompok 20, itu saya beranggotakan saya dan Hendriel Irdiansyah. Next. Untuk tabel of content yang pertama, itu ada latar belakang, rumusan masalah, batas lingkup, tujuan, hipotesa, dan manfaat. Nah, untuk bab 2 sendiri, next. Untuk bab 2 sendiri dapat dilihat pada slide, dan bab 3 juga dapat dilihat pada slide. Untuk yang pertama, itu ada next. Untuk bab pertama itu adalah isinya latar belakang, di mana latar belakang ini berisikan limbah yang akan dihasilkan dari kegiatan praktikum itu sendiri kan mengandung beberapa kandungan yang tidak bisa diolah hanya dengan koagulasi dan adsorpsi. Jadi di sini kami menggunakan proses photopenton untuk dapat menurunkan kadar COD, di mana kadar COD itu sendiri akan berbahaya apabila terlalu tinggi dibuang ke lingkungan. Nah, untuk prosedur photopenton itu sendiri itu merupakan prosedur yang termasuk di dalam proses advanced oxidation process. Oke, next. Selanjutnya itu ada permasalahan, dapat dilihat pada slide. Permasalahan yang kami ambil itu dari pengaruh rasio volume reagen penton dan limbah terhadap penurunan beberapa parameter yang ada di slide, kemudian pengaruh lama waktu penyinaran terhadap penyinaran sinar UV, terhadap penurunan beberapa parameter yang kami gunakan, kemudian pengaruh metode variasi pada pengolahan limbah cair dengan koagulasi, adsorpsi, dan photopenton. Kemudian tujuannya untuk mengetahui pengaruh rasio volume reagen penton dan limbah terhadap CO2 dan pH, kemudian mengetahui pengaruh lama waktu penyinaran, dan mengetahui kemampuan metode dari variasi koagulasi, adsorpsi, dan photopenton terhadap penurunan kadar besi yang untuk memenuhi baku mutu air limbah. Oke, selanjutnya itu ada yang keempat dari bab 1 itu ada hipotesa, di mana dari hipotesa ini kami dari penelitian dari Ibu Tuti Emilia Agustina, itu di mana semakin besar volume reagen penton yang dimasukkan ke dalam sampel, itu akan semakin besar persentase penurunan COD sampai batas optimum. Setelah optimum akan kembali naik kelebihan reagen sehingga reagen terlapor sebagai polutan. Nah, yang kemudian hipotesa yang kedua itu semakin lama proses photopenton akan semakin besar penyisian nilai dari TSS, BOD, COD pada limbah. Kemudian batasan lingkup dapat dilihat pada slide. Ini pengujian itu untuk variasi BOD, COD, TSS, dan logam berat. Kemudian penelitian dilakukan pada limbah cair laboratorium kimia. Kemudian penelitian dilakukan pada laboratorium Shepapuri. Next. Nah, ini ada manfaatnya, itu mengurangi pencemaran terhadap limbah laboratorium, mengoptimalkan proses pengolahan, dan memvariasikan beberapa metode, kemudian meningkatkan kemampuan laboratorium dengan mengolah limbah secara mandiri dengan peralatan yang telah tersedia. Oke, next. Selanjutnya, itu ada bab 2. Bab 2 di sini ada, yang pertama itu ada photopenton. Jadi photopenton sendiri itu merupakan modifikasi dari metode penton, di mana akan menghasilkan lebih banyak hidroksil radikal, di mana pada proses advanced oxidation process ini dia terdapat beberapa metode, ada photopenton, penton, dan photokatalisis. Nah, untuk photopenton yang kami ambil sendiri itu merupakan modifikasi, di mana proses modifikasi ini akan meningkatkan proses kemampuan oksidasi dari hidrogen peroksida yang kami gunakan untuk membentuk hidroksil radikal sehingga dapat mendegradasi limbah organik. Nah, seperti yang dilihat pada slide, ini adalah pembentukan dari si reagen penton itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya itu ada koagulasi, di mana kita ketahui koagulasi itu merupakan proses kimia di mana menggabungkan partikel kecil menjadi agregat yang lebih besar atau biasa dikenal vlog, di mana kemudian vlog-vlog itu akan terbentuk dan mengabsorpsi organic matter menjadi partikulat agregat yang lebih besar
sehingga dapat dipisahkan melalui proses solid liquid separation. Kemudian itu ada adsorpsi, di mana adsorpsi ini proses yang terjadi ketika mengontakkan suatu adsorben dengan suatu fluida, di mana di sini kami menggunakan karbon aktif yang dapat dinilai sebagai adsorben yang baik apabila memiliki permukaan yang lebih besar, di mana luas permukaan ini semakin banyak luas permukaan ini mempengaruhi pori, di mana semakin banyak pori pada suatu adsorben maka luas permukaan akan semakin besar. Oke, next. Nah, ini ada parameter dari air limbah itu sendiri dapat dilihat pada slide. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh partner saya. Oke, selanjutnya lanjut bab 3. Di sini lengkap dengan metodologi penelitian. Langsung saja, berikut alat dan bahan penelitian yang akan kami lakukan, yaitu pertama ada gelas beker, filter, magnetosphere, stopwatch, Erlenmeyer, back filter, rangkaian alat koagulasi, absorpsi, dan fotopenton, lampu UV. Nah, rangkaian peralatan ini bisa dilihat pada slide ya. Nah, rangkaian ini disatukan. Lalu langsung saja ke persiapan pengujian, yaitu laboratorium awalnya diuji dulu. Nah, sebelum diolah itu diuji dulu, BOD, COD, pH. Nah, parameter seluruh yang ada di slide ini. Lalu yang pertama itu dilakukan prosedur koagulasi, yaitu untuk menyerap kandungan limbah terberatnya dari laboratorium tersebut. Pertama, masukkan air limbah 500 ml ke dalam gelas kimia 1 liter, lalu koagulan tawas disiapkan dengan konsentrasi 80 ppm. Nah, ini parameter nilainya ini didapatkan dari penelitian sebelumnya, karena penelitian kami ini melanjutkan penelitian dari angkatan 2018. Lalu selanjutnya pengadukan dilakukan dengan putaran sebesar 150 rpm dengan magnetic stirrer itu selama 10 menit dan 30 rpm pada 10 menit selanjutnya. Lalu dilakukan analisa penurunan kadar BOD dan lain-lainnya. Lalu ada prosedur absorpsi. Nah, prosedur absorpsi ini dilakukan pertama-tama 500 ml limbah disiapkan ke dalam gelas kimia 1 liter, kemudian ditambahkan tablet aktif sebanyak 100 gram. Lalu dilakukan pengadukan selama 1 jam dengan menggunakan magnetic stirrer, lalu disaring dengan back filter, lalu dianalisa lagi BOD, COD, pH, dan lain-lainnya. Lalu ini adalah proses utama dari yang kami lakukan ya, yaitu proses fotopenton, yaitu pada tahap pertama sebanyak 500 air limbah laboratorium disiapkan, lalu pH-nya diatur dengan pH pengatur pH lah pokoknya di sini. Apabila menggunakan pH terlalu asam maka dia dibasahkan dengan NaOH, apabila pH terlalu basah akan dilakukan dengan H2SO4. Lalu dimasukkan reagen Fenton dengan rasio 1:40. Dimasukkan ke dalam limbah cair dengan konsentrasi H2O2 sebesar 800 mg per liter. Larutan diaduk selama 60, 120, dan 180 menit. Ini variasinya. Dengan menggunakan stirrer dan disinari menggunakan sinar UV pada gelombang 370 nanometer. Nah, ini kami berdasarkan dengan jurnal rujukan kami. Ulangi dengan waktu penyinaran. Nah, setelah pengadukan ditambah 0,5 Na2S2O3 untuk menghentikan reaksinya. Larutan kemudian diabsorpsi dengan karbon aktif untuk menghilangkan kandungan Fe terbentuk dari reaksi. Kemudian dipisahkan dengan back filter. Lalu dilakukan langkah yang sama untuk pembandingan Fenton 1:20 sama 1:10. Lalu dianalisa untuk parameter yang telah kami lakukan sebelumnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian paparan dari kelompok kami. Mungkin kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan bisa langsung saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi ini kami buat sesinya jawab. Untuk ada yang lain itu relevan, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Revalda dan Kak Endrial. Di sini kami dari kelompok 51
Saya izin bertanya, kan tadi ada beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, ZN, pH, dan lainnya. Tapi di bagian tujuan penelitian tadi tuh hanya yang difokuskan pada COD dan pH. Itu kira-kira ada faktor yang mempengaruhi nggak untuk COD dan pH aja yang dijadiin tujuan dalam proposal penelitian kali ini? Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kakak untuk pertanyaannya. Jadi ini mau aku atau Henry? Mungkin aku dulu nanti Henry juga tambahin ya. Jadi kalau misalnya setahu aku, kalau misal untuk mengukur COD, BOD, TSS, kandungan ZN, pokoknya kandungan-kandungan logam itu dia tuh nggak bisa kita lakukan di laboratorium kita kan. Jadi harus ke laboratorium luar gitu. Jadi kalau misalnya untuk analisa pertama, kemarin kami lihat dari angkatan 2018, itu mereka gini ya, mereka tuh semuanya karena sekalian di laboratorium yang sama gitu. Nah, karena kami di sini, karena Photoventon ini berfokus sama COD-nya aja, dan kami ini sebenarnya fokus pada proses Photoventon aja, jadi kami cuman menganalisa si COD-nya aja gitu. Untuk BOD, TSE, ZN, dan segala macam itu kan parameter yang digunakan dalam proses koagulasi dan flokkulasi dan si adsorpsi tadi. Sedangkan untuk koagulasi dan adsorpsinya itu sudah dilakukan pada tahun 2018, pada angkatan tahun 2018 gitu. Jadi kami ini melanjutkan yang proses 2018 tapi dengan metode yang beda gitu. Jadi kami memvariasikan si Photoventonnya gitu. Jadi kenapa kita pakai COD dan pH? Karena Photoventon itu untuk COD dan pH. Itu sih. Mungkin ada tambahan dari Andrea. Oke, untuk tambahan aja ya, untuk tadi ada parameter BOD, TSS, ZN, ini logam-logam berat lah pokoknya. Berarti untuk BOD dan TSS itu bisa dilakukan pada percobaan parameter untuk koagulasi. Dan lalu untuk ZN ini, untuk logam-logam berat yang selainnya ini untuk adsorpsi, karena pada dasarnya sendiri proses adsorpsi itu untuk menghilangkan kandungan logam berat yang terdapat pada limbah laboratorium tersebut. Mungkin untuk penanya masih bingung atau sudah terjawab? Baik, Kak. Udah terjawab. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Elva. Mungkin dari kelompok lain atau dari partnernya Elva ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Izin bertanya, Kak. Silakan, Stefan. Baik, pada pemaparan dijelaskan bahwa penelitian dari Kakak itu menggunakan limbah dari penelitian sisa. Nah, apakah seluruh limbah itu dapat digunakan untuk analisa ini atau ada pemilihan limbah khusus untuk yang digunakan itu limbahnya tuh harus karakteristiknya tuh apa-apa? Itu aja sih, Kak. Makasih sebelumnya. Oke, makasih Stephanie. Mungkin aku jawab dulu, nanti Andrea tambahin ya. Untuk limbah sendiri, kalau misalnya untuk prosedur adsorpsi dan koagulasi, itu adsorpsi koagulasi itu kan bisa digunakan dalam penurunan kadar limbah organik juga kan. Nah, sedangkan kenapa kita pakai si limbah di laboratorium itu, karena limbah laboratorium ini kan sama dengan limbah yang berbahaya kan. Jadi kita pakai itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya Photoventon sendiri, kalau misalnya dari kami kan, sekali lagi, kami tuh meneruskan penelitian dari 2018. Nah, terus kami pakai Photoventon. Nah, untuk karakteristik limbah yang digunakan dalam proses Photoventon itu sendiri, itu merupakan limbah yang mengandung COD yang cukup tinggi gitu. Jadi contohnya selain limbah laboratorium, itu juga bisa limbah dari pengolahan petroleum, terus limbah dari pencucian laundry atau pencucian mobil, karena limbah deterjen itu kan juga punya nilai COD yang cukup tinggi gitu. Jadi proses ini nih untuk menurunkan kadar COD-nya sebenarnya. Jadi kenapa kami pakai limbah laboratorium itu karena
yang pertama itu mudah didapatkan, jadi itu juga bisa menyelesaikan masalah karena setahu kakak, setahu saya tuh kalau misalnya di laboratorium itu limbahnya nggak terlalu diperhatikan gitu kadar COD-nya, jadi kami pakai kadar COD-nya gitu. Mungkin ada tambahan dari Andrea? Sudah terjawab sih. Jadi apa? Untuk penelitian sebelumnya itu kan sebenarnya dalam skala kecil. Nah, kalau kami ini langsung skala besar labnya tersebut, mana limbah dari lab itu langsung kami olah melalui tahap-tahap serangkaian tahapan ini. Mungkin dari penanya, apa sudah terjawab atau masih bingung? Udah paham. Makasih sebelumnya, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin karena udah 2 pertanyaan. Oh, oke, Nandila. Siap. Oke, ya mungkin aku bukan nanya ya Kak, lebih ke apa sih, menteri dari hasil presentasi Kakak tadi. Jadi kalau menurut aku untuk presentasinya sendiri udah sangat baik karena udah menjelaskan dengan singkat dan padat juga mengenai apa aja yang udah ada dalam proposal Kakak, karena aku yakin pasti isi proposal Kakak lebih dari ini. Dan juga mungkin sedikit saran untuk penulisan nama-nama senyawanya kali ya Kak, karena aku tadi lihat beberapa senyawanya itu penulisannya misalnya kayak H2SO4 kan itu harusnya 2 sama 4-nya kan kecil ya Kak. Cuman karena mungkin tampilan dari PPT-nya atau emang kakak-kakak ini belum edit banget, jadi tampilannya tuh masih kayak 2 dan 4 itu besar gitu Kak. Nah mungkin itu aja dari aku. Makasih. Oke, makasih Nandila atas sarannya. Untuk yang lain mungkin ada saran lain. Oke, Nita, silahkan. Sebelumnya aku izin ya Kak. Aku mau ngucapin terima kasih juga karena udah ngejelasin dengan singkat dan padat, jelas gitu. Cuman untuk PPT-nya itu terlalu banyak tulisan. Jadi orang itu kayak nggak tertarik gitu. Kalau bisa, kalau emang mau tulisan dibikin per slide gitu, jadi nggak penuh di satu slide gitu. Terima kasih Kak. Maaf sebelumnya. Oke, makasih banyak Nita atas sarannya. Mungkin bisa untuk kedepannya aku sama partnerku jadi pelajaran. Oke, mungkin segitu aja. Karena pertanyaan dan komentar sudah, mungkin presentasi ini kami tutup dan dilanjutkan oleh presentasi lainnya. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya di sini perkenalkan, kami dari kelompok 31 akan mempresentasikan hasil kelompok 51 akan mempresentasikan proposal penelitian. Nah, untuk penelitian kali ini kami mengambil biodiesel dari reaksi transesterifikasi minyak biji karet Hevea brasiliensis menggunakan katalis CaO cangkang kerang hijau. Nah, untuk kelompok dari 51 kali ini ada saya sendiri, Elva Armelia dengan 3 digit terakhir 057 dengan partner saya Stefani Vanessa Sheva Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 083. Oke, mungkin boleh lanjut ke bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang dari proposal penelitian kami kali ini, kami itu mengambil dari Indonesia itu merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia dengan total produksinya itu sebesar 155.000 ton per tahun, di mana potensi yang dimiliki ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian itu ada CaO juga yang diperoleh dari bahan baku yang mengandung CaCO3 seperti cangkang kerang hijau atau Perna viridis, dan dari CaO dan juga biji karet, kami bersama-sama untuk merealisasikan dengan pembuatan biodiesel dengan minyak biji karet yang dapat dilakukan dengan reaksi dari transesterifikasi, di mana biji karet dan cangkang kerang hijau tadi itu sebagai katalis yang masih belum dimanfaatkan secara baik dapat diubah menjadi produksi biodiesel sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional. Nah, selanjutnya ini adalah rumusan masalah dari penelitian kami. Berdasarkan latar belakang tadi, permasalahan dalam proposal kali ini itu bagaimana pengaruh suhu pada isolasi CaO dari cangkang kerang, kemudian kondisi optimal dari ekstraksi dan degumming minyak biji karet, serta bagaimana proses esterifikasi dari minyak biji karet. Nah,
Untuk tujuan penelitian kami, ini adalah menganalisa pengaruh suhu pada isolasi CaO dari cangkang kerang dan karakteristik dengan XRD, kemudian menganalisa kondisi optimal saat ekstraksi dan deguming minyak biji karet, dan terakhir itu adalah mengetahui proses esterifikasi minyak biji karet atau Hevea brasiliensis dan biodiesel. Nah, kemudian hipotesa dari proposal kami kali ini tuh konsentrasi katalis yang berpengaruh dalam produksi reaksi esterifikasi minyak biji karet. Kemudian semakin tinggi kandungan metil ester, maka tuh semakin rendah densitas dan viskositas kinematiknya. Kemudian waktu reaksi dalam pemanasan ini dapat menyebabkan komponen biodiesel mempengaruhi proses esterifikasi. Nah, ruang lingkup dari beberapa hipotesa yang sudah kami sampaikan, ini untuk bahan baku yang digunakan itu adalah sampel biji karet yang akan diuji dan cangkang kerang. Kemudian ada variabel bebas dalam penelitian kali ini itu lama waktu dalam proses esterifikasi. Kemudian juga ada variabel terikat yang digunakan adalah kadar minyak pada biji karet yang telah transesterifikasi, pH, serta variabel kontrolnya itu adalah suhu, kondisi, volume minyak, dan rasio volume. Oke, selanjutnya ini manfaat. Nah, manfaat dari penelitian kami kali itu meningkatkan pengetahuan bagi peneliti atau mahasiswa mengenai proses pembuatan biodiesel, kemudian juga memanfaatkan limbah yang tidak terpakai untuk menciptakan keaslian lingkungan dan dapat dijadikan literatur sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dengan judul yang sama ataupun berbeda. Masuk ke bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri itu kami bagi menjadi pertama itu ada karakteristik dari biji karet, maksudnya karakteristik dari biji karet tersendiri. Kernel atau biji karet yang terdiri dari 45,63% minyak dan 2,71% abu, serta 3,71% air dan 22,17% protein, serta 24,21% karbohidrat. Nah, dari gambaran tersebut tuh kami mengidentifikasi bahwa biji karet itu berpotensi untuk dijadikan biodiesel, di mana luas areal karet di Indonesia itu mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2012 sebesar 3.012.254 ton dengan jumlah produksi karet kering di Indonesia yang produksinya paling tinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 3.699.506 tahun. Data ini diambil dari BPS pada tahun 2017. Nah, kemudian ada kandungan biji karet. Nah, untuk kandungan biji karet ini, kadar dari biji karet itu 22,17% protein dan 24,12% karbohidrat, dan untuk kandungan minyaknya itu 40-50%. Nah, ini mungkin komposisi asam lemak dalam minyak biji karet bisa dilihat di slide. Untuk sumber dari komponen dari minyak biji karet ini kami ambil dari data Setwairdani et al. Pada tahun 2010. Dan ini ada minyak biji karet. Nah, dari karet dan biji karet, kami juga mengekstratifikasinya itu dengan minyak biji karet, di mana biji karet yang segar itu memiliki kadar minyak yang tinggi dan dimanfaatkan dalam pembuatan biodiesel dengan sebagian besar gliserida itu berupa trigliserida atau triacylglycerol yang kertegas gugus OH dan gliserol diesterkan oleh asam lemak. Nah, untuk parameter dan hasil analisa bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian ini adalah biodiesel. Nah, biodiesel ini merupakan metil ester atau etil lemak yang terbuat dari minyak sayur, edible atau non-edible, dengan lemak hewan, di mana biodiesel ini jauh lebih bersih dari bahan bakar fosil konvensional diesel yang dapat digunakan dalam mesin diesel tanpa modifikasi dan keuntungan lainnya, seperti bahan bakar berbasis nabati dan lebih diesel konvensional yang mengurangi hidrokarbon yang tidak terbakar secara ramah lingkungan. Oke, next selanjutnya bakal dijelaskan oleh partner saya, Stefani. Pada Fani, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Alfa. Untuk selanjutnya yaitu cangkang kerang hijau. Cangkang kerang hijau ini tersebar luas di perairan Indonesia dan ditemukan melimpah pada perairan pesisir dan daerah mangrove, daerah sungai. Di Indonesia, jenis ini ditemukan melimpah pada bulan Maret hingga Juli dengan karakteristik menggunakan bahan khusus. Kerang hijau atau Penna viridis atau dikenal sebagai green mussels adalah jenis kerang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mungkin boleh next. Nah, selanjutnya yaitu katalis.
Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa katalis yang digunakan pada penelitian ini adalah katalis CaO. Katalis CaO sendiri merupakan katalis heterogen terbaik dengan aktivitas katalis yang memiliki kelarutan rendah dalam metanol, serta penggunaannya lebih mudah. Pengaruh rasio massa katalis CaO dengan pengurus suhu praesterifikasi terhadap massa Flamme yang dihasilkan dengan reaktivitas katalis yang tinggi. Selanjutnya yaitu proses esterifikasi. Proses ini dilakukan untuk menurunkan kandungan asam lemak bebas minyak biji karet dengan cara mengubahkan asam lemak bebas menjadi alkyl ester dengan mereaksikan katalis heterogen. Pada reaksi proses ini, minyak dari biji-bijian dengan pelarut, perpindahan massa solut minyak dari padatan ke pelarut berupa difusi dari dalam padatan ke permukaan padatan, dan perpindahan massa minyak dari permukaan padatan. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam analisa karakteristik biodiesel. Pada analisa ada 3 yang dianalisa, yaitu viskositas, bilangan metil ester, dan densitas. Pengaruh viskositas pada bahan bakar terhadap mesin diesel yaitu pada saat penginjeksian bahan bakar ke ruang bakar, di mana semakin kecil nilai viskositas dari sebuah bahan bakar, maka pengatomisasian saat penginjeksian semakin baik. Sebaliknya, jika nilai viskositas dari bahan bakar itu semakin tinggi, maka pengatomisasian bahan bakar rendah dan menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Menurut Standar Nasional Indonesia, biodiesel menyebutkan bahwa viskositas dari biodiesel harus bisa mencapai antara 2,3 sampai 6 CST. Sementara untuk bilangan metil ester yang terbentuk pada kondisi optimum dapat dikarakterisasi menggunakan JCMS dengan yang ditunjukkan pada kromatogram. Selanjutnya yaitu densitas. Densitas sendiri merupakan ukuran kerapatan suatu zat yang dinyatakan banyaknya zat atau massa per satuan volume. Jadi satuannya adalah satuan massa per satuan volume. Di mana menurut Standar Nasional Indonesia, biodiesel menyebutkan bahwa densitas dari biodiesel harus mencapai nilai sebesar 850 sampai 800 kg per meter kubik. Masuk ke dalam metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Oktober 2022, bertempat di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Laboratorium Teknologi Bioproses Universitas Sriwijaya. Boleh next. Untuk variabelnya, variabel bebasnya itu ada lama waktu dalam proses transesterifikasi, variabel terikatnya itu kadar minyak pada biji karet yang telah transesterifikasi, serta pH, sementara variabel kontrolnya itu ada 3, volume minyak, rasio volume, dan suhu kondisi. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ini. Boleh next. Untuk alatnya sendiri itu ada labu alas bulat leher 3, labu Erlenmeyer, water bath, kondensor, furnace, kertas saring, soklet, serta labu alas bulat. Selanjutnya yaitu bahannya yaitu pelarut N-heksan, biji karet, cangkang kerang, metanol, serta asam sulfat pekat. Nah, masuk ke dalam prosedur pembuatan. Ada 4 tahapan inti dalam prosedur pembuatan ini, yaitu yang pertama, isolasi CaO dan karakterisasi dengan XRD. Limbah cangkang kerang hijau dari pasar 16 dicuci menggunakan Aquades, kemudian dikeringkan selama beberapa jam pada suhu tertentu, kemudian dilaksinasi pada furnace pada suhu dan waktu yang telah ditetapkan. Sampel dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui fase kristal dari hasil kalsinasi cangkang kerang hijau itu sendiri. Selanjutnya yaitu ekstraksi dan degumi minyak biji karet atau Hevea brasiliensis. Biji karet dari perkebunan karet Mucilades ditumbuk halus kemudian dikering-anginkan. Bahan halus kemudian dibungkus dengan kertas saring hingga berbentuk silinder. Dengan kedua ujungnya ditutup menggunakan kapas kemudian diikat dengan benang. Bahan yang telah dibungkus ini diletakkan ke dalam labu tengah pada set alat coklat. Kemudian pelarut N-heksan akan dimasukkan ke dalam labu alas bulat hingga volumenya itu 2/3 dari volume labu. Selanjutnya yaitu tahapan praesterifikasi minyak biji karet. Nah, pada minyak biji karet ini, hasil ekstraksi ditempatkan di labu alas bulat.
dilengkapi dengan kondensor reflux, kemudian ditambahkan metanol, terus diaduk. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu pembuatan biodiesel. Produk praesterifikasi ini dimasukkan ke dalam labu alas bulat, dilengkapi dengan kondensor reflux, selanjutnya ditambahkan metanol dan katalis CaO. Mungkin boleh next. Nah, berikut ini adalah skema rangkaian alat. Penelitian ini menggunakan alat reaktif destilasi yang terdiri dari sebuah labu leher 3 yang diletakkan di atas water bath, yang di atas kompor sebagai pemanas. Pada salah satu leher labu leher 3 dipasang 2 tingkat packing, dan kemudian di atasnya itu dipasang pendingin, balik sebagai pendingin. Satu leher labu 3 itu dipasang pengaduk untuk mencampurkan bahan pada kecepatan yang konstan. Selanjutnya masuk ke dalam metode analisa. Uji karakteristik biodiesel diperoleh dalam percobaan ini itu ada 3. Yang pertama yaitu uji nilai densitas, nilai viskositas, dan bilangan metil ester dalam biodiesel yang diperoleh. Pengujian massa jenis ini menggunakan alat pikmometer dalam menghitung nilai massa jenis, di mana perbandingan massa zat dengan volume zat tersebut pada waktu reaksi. Sementara, untuk metil ester yang terbentuk pada kondisi optimum, selanjutnya dikarakterisasi menggunakan GCMS. Hasil analisa GCMS ini ditunjukkan dengan kromatogram, di mana hasil analisis akan menunjukkan pada masing-masing waktu retensi. Mungkin boleh next. Nah, selanjutnya masuk ke dalam rancangan penelitian. Ini merupakan rancangan penelitian kami. Pada bagian yang pertama yaitu ada latar belakang dan identifikasi masalah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, kajian teori yang akan membahas mengenai karet dan biji karet, minyak biji karet, biodiesel, cangkang kerang hijau, CaO, dan esterifikasi. Kemudian untuk metode penelitian, variabel yang digunakan ada variabel bebas, terikat, dan kontrol yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk prosedur penelitian ada 3 subbab utama, yaitu isolasi CaO, ekstraksi dan degumming, serta praesterifikasi. Kemudian untuk metode analisanya, yaitu ada uji karakteristik dari biodiesel yang dihasilkan, kemudian karakterisasi menggunakan GCMS. Masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan, serta nanti akan penutupnya. Mungkin boleh next. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Stefani atas pemaparannya. Mungkin itu adalah pemaparan proposal penelitian kami di bagian PPT kali ini. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya boleh dipersilakan. Oke, udah ada Nadila yang resen, boleh Nat. Baiklah Elva, sebelumnya perkenalkan nama aku Nadila Septiani dari kelompok 33. Izin bertanya, tadi kan udah ada penjelasan mengenai katalis yang digunakan pada produksi biodiesel adalah katalis CaO dari cangkang kerang hijau. Nah, dari dasar pemilihan katalis itu tuh apakah dasarnya dan kenapa apa aja kelebihannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya untuk Nadila. Mungkin untuk jawabannya boleh dijawab dulu. Fani atau langsung aku dulu, Van? Boleh nanti ditambah aja. Mungkin kalau dari aku, pemilihan katalis heterogen sebagai CaO itu karena sifat dari katalis CaO itu stabil, ramah lingkungan, terus korosi pada peralatannya itu rendah, mudah dipisahkan dari campuran reaksi, serta dinilai itu nilai ekonomisnya itu lebih tinggi daripada katalis homogen. CaO sendiri itu bisa diperoleh dari bahan baku yang menggunakan seperti cangkang kelut, cangkang moluska, dan tulang. Mungkin kalau ada tambahan boleh ditambahkan rekan saya. Terima kasih. Oke, mungkin tambahan dari aku untuk pertanyaan dari Nadila tadi. Kami juga melihat dari data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, kalau misalkan produksi kerang di Indonesia itu kan lumayan banyak sampai 50.460 ton. Nah, dari hal ini kami tuh memanfaatkan cangkang kerang itu untuk bahan dalam pembuatan biodiesel ini, di mana
salah satu pemanfaatan limbah cangkang kerang ini nih untuk sebagai bahan baku sintesis, katalis dalam reaksi transesterifikasi dari minyak biji karet Hepha brasiliensis dengan metanol dalam produksi biodiesel. Nah, mungkin boleh itu ya perjawaban dari kami. Untuk Nadila, apakah jawabannya udah Mas Kanat? Udah. Terima kasih banyak kepada Stefani. Oke. Makasih. Boleh tuh kakak-kakak dan teman-teman atau partner dari Nadila kalau ada mau tambahan lagi. Ada Eva. Oke, makasih Yuyun. Mungkin untuk Kak Revalda atau Kak Hendrial, penilaian dari PPT kami, Kak. Aku dulu mungkin ya. Oh iya. Nah, apa? PPT-nya sudah bagus. Elva sama Stefani. Terima kasih. Paparannya sudah lengkap juga, dari penjelasan juga komplit dari awal sampai akhir kan. Cuman ada masukan sedikit aja, saran mungkin. Pada bagian hipotesa sendiri kan praduga sementara kan, mungkin lebih bagusnya kalau itu dicantumkan ini mungkin sumber dari hipotesa tersebut yang kredibel ibaratnya. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, makasih Kak Hendrial. Untuk Kak Revalda ada tambahan lagi, Kak? Mungkin sama Andrea, karena kalau misal kita praktikum kan juga ada hipotesa untuk pembuatan laporan kan. Jadi untuk saran aja, jadi biar terbiasa, jadi untuk hipotesa itu dikasih sumber gitu sih. Kalau dari aku sama Andrea. Oke, makasih Alfa. PPT-nya udah bagus sih. Makasih. Makasih kembali Kak. Mungkin tadi udah ada beberapa pertanyaan dan juga penilaian untuk PPT penelitian kami kali ini. Untuk saran dan masukannya bakal kami perbaiki lagi untuk kedepannya. Nah, untuk diskusi kali ini kami cukupkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 33 kami presentasikan proposal penelitian kami dengan judul peningkatan kadar bioetanol dari kulit buah kakao menggunakan zeolit dan batu kapur. Dan untuk tugas ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari tugas metodologi penelitian. Dengan anggota yaitu saya sendiri Nadila Septiani dengan ujung NIM 053 dari Unita Effendi, yaitu partner saya dengan ujung NIM 033 dari kelas A Indralaya Teknik Kimia 2020. Next. Baiklah, di dalam PPT ini akan mencakup mengenai pendahuluan, lalu tinjauan pustaka dan juga metodologi penelitian. Next. Untuk yang pertama itu pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini adalah latar belakang penelitian dan juga hipotesa. Next. Baiklah, yang pertama itu latar belakang. Pada saat ini kajian tentang energi terbarukan terus dilakukan baik dari segi bahan baku maupun teknologi. Pengolahan yang digunakan salah satunya adalah untuk bioetanol, yang merupakan energi terbarukan yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung gula, glukosa, dan pati yang kemudian difermentasi dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Menurut penelitian sebelumnya, yaitu Lisma Sofarina Purwati dan Yesri Nurhatika, kakao atau Theobroma kakao L memiliki kadar glukosa sekitar 8-13% dan sukrosa sebesar 0,4-1%. Mengingat kandungan gula yang tinggi pada pulpa kakao, maka pulpa kakao sangat cocok dijadikan bahan baku untuk pembuatan bioetanol. Untuk peningkatan lagi kadar dari bioetanol yang dihasilkan, dapat digunakan absorben yaitu zeolit alam dan batu kapur. Untuk zeolit alam sendiri, itu apabila telah diaktifasi, itu mempunyai kemampuan sebagai
adsorban, dan proses aktivasi menyebabkan terjadinya perubahan perbandingan unsur Si dan Al dengan luas permukaan meningkat dan terjadi peningkatan porositas zeolit menurut Setiaji dari tahun 1996. Hal ini akan berdampak pada kinerja zeolit, yaitu kemampuan absorpsi zeolit akan meningkat sehingga lebih efisien dalam pemurnian bioetanol. Batu kapur adalah bantuan padat yang mengandung banyak kalsium karbonat oleh Lukman et al. 2012, dan batu kapur sendiri juga dapat mengikat kadar air pada etanol di titik azeotrop. Namun tingkat penyerapan batu kapur akan berbeda-beda tergantung dari karakteristik dan jenis pelakon yang diberikan pada batu kapur tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh jenis adsorban, yaitu zeolit alam dan batu kapur, serta konsentrasi jenis adsorbannya itu dari 4%, 6%, 8%, dan 10%. Dan lama waktu absorpsi bioetanol dari 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Yang mana yang paling optimal untuk menghasilkan kadar bioetanol yang paling tinggi persentasenya. Next. Untuk hipotesanya sendiri, yaitu yang pertama, absorban yang paling baik digunakan adalah zeolit alam, itu menurut Rahman dan Harimbi tahun 2012. Yang kedua, semakin tinggi penggunaan kadar absorban, maka kadar etanol yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, semakin lama waktu absorpsi, maka akan semakin tinggi kadar bioetanol yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh partner saya, Yunita. Kepada Yunita, disilakan. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada kulit kakao. Nah, kulit kakao ini merupakan limbah lignoselulosa, di mana lignoselulosa atau serat kasar ini terdiri atas 3 penyusun utama. Yang pertama selulosa, di mana persennya itu 31,25%, hemiselulosa itu 48,64%, dan lignin itu 20,11% yang saling terikat erat membentuk satu kesatuan. Oke, selanjutnya adalah pengaruh adsorban. Nah, absorpsi atau penyerapan itu adalah suatu proses pemisahan di mana komponen dari suatu fase fluida itu berpindah ke permukaan zat pada yang menyerap atau absorbennya. Nah, luas permukaan itu akan semakin luas permukaan absorben, maka semakin banyak absorben yang serap, sehingga proses adsorpsi itu dapat semakin efektif. Nah, adsorben yang digunakan pada penelitian ini adalah zeolit dan batu kapur, yang mana zeolit itu adsorben yang unik karena memiliki ukuran pori yang sangat kecil dan seragam jika dibandingkan dengan adsorben yang lainnya seperti karbon aktif dan silika gel. Zeolit ini mampu menyerap molekul-molekul yang berdiameter sama atau lebih kecil dari diameter celah ronggahnya. Sedangkan molekul yang diameternya lebih besar dari pori zeolit akan tertahan dan hanya melintas antar partikel saja. Nah, tabel ini merupakan selektivitas adsorben terhadap jenis zeolitnya. Perbedaan jenis zeolit mempunyai daya serap atau adsorpsi molekul yang berbeda-beda secara selektif. Keselektifan ini tergantung dari struktur masing-masing jenis zeolitnya, sehingga zeolit dapat digunakan sebagai penyaring ion molekul atau sebagai katalis, dan juga bisa sebagai bahan penyerap dan penukar ion. Nah, untuk batu kapur sendiri itu pada absorpsi dengan batu kapur itu dilakukan dengan menambahkan batu kapur ke dalam bioetanol dengan perbandingan 2:1 dan mendiamkan dalam waktu yang ditentukan sambil sesekali diaduk. Next. Nah, ini proses pembuatan bioetanol. Pada proses pembuatan bioetanol ini, proses konversinya itu karbohidrat menjadi glukosa larut air dilakukan dengan penambahan air dan enzim seperti reaksi satu ini. Kemudian dilakukan proses peragian atau fermentasi gula menjadi etanol dengan menambahkan ragi. Reaksi yang terjadi pada proses produksi etanol atau bioetanol secara sederhana itu dilihat pada reaksi 1 dan 2 ini. Nah, secara singkatnya, itu teknologi proses produksi etanol atau bioetanol dapat dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu gelatinisasi, fermentasi, dan distilasi. Namun, untuk proses produksi yang menggunakan molasis, proses produksi itu langsung memasuki proses fermentasi dan dilanjutkan dengan proses distilasi. Proses fermentasi itu dimaksudkan untuk mengubah glukosa menjadi etanol atau bioetanol dengan menggunakan ragi. Nah, pada umumnya itu hasil fermentasi dari adalah bioetanol atau alkohol yang mempunyai kemurnian sekitar 30-40%.
Nah, ini belum dapat dikategorikan sebagai fuel based ethanol. Untuk dapat mencapai kemurnian di atas 95%, maka alkohol ini akan dilanjutkan dengan proses distilasi. Nah, untuk proses distilasinya itu untuk proses distilasinya ini dilakukan untuk memisahkan alkohol dengan air dengan memperhitungkan perbedaan titik didih kedua bahan tersebut dan kemudian diembunkan kembali. Nah, untuk memperoleh bioetanol dengan kemurnian lebih tinggi atau lebih dari 99,5% atau umumnya disebut fuel based ethanol, maka masalah yang timbul adalah sulitnya memisahkan hidrogen yang terikat dalam struktur kimia alkohol dengan cara distilasi biasa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan fuel grade ethanol anhidrous dilaksanakan pemurnian lebih lanjut dengan dehidrasi. Selanjutnya adalah proses dehidrasi. Nah, hasil penyulingan berupa 90% etanol tadi itu tidak dapat larut dalam bensin. Nah, untuk agar larut itu diperlukan etanol berkadar 99% atau disebut dengan etanol kering. Oleh sebab itu perlu dilakukan destilasi absorben. Etanol 90% itu yang mana etanol hasil dari destilasi tadi akan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, pada suhu tersebut, etanol dan air akan menguap. Nah, uap keduanya itu kemudian akan dilarutkan ke dalam pipa yang didinginkan berlapis zeolit tadi atau pati. Nah, zeolit itu akan menyerap kadar air yang tersisa sehingga diperoleh etanol 99% yang siap dicampur dengan bensin. Next. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Mika atas penjelasannya. Kita langsung masuk saja ke metodologi penelitian. Next. Baik, untuk tempat dan waktunya sendiri, penelitian ini akan dilaksanakan di Indralaya, Sumatera Selatan, dan tempat spesifiknya itu di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dengan alokasi waktu mulai dari bulan Juli sampai September 2022. Dengan alat dan bahannya itu, untuk alat sendiri, ada water bed, corong pemisah, penjepit tabung reaksi, alat destilasi, hidrometal alkohol, gas kimia, blender, dan kain kasa. Dan untuk bahannya sendiri yaitu zeolit alam, CO3 atau batu kapur, air, dan ragi. Next. Selanjutnya untuk prosedur percobaan. Jadi untuk prosedur percobaan sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan bioetanol. Pada bagian ini bahan baku atau limbah kulit kakao akan dilakukan proses fermentasi. Dan bentuk dari limbah kulit kakao ini adalah terbentuk pulp gitu ya. Dan setelah difermentasi akan dipisahkan antara larutan dan padatan. Hasil dari larutan tersebut akan dipisahkan kembali menjadi bioetanol. Selanjutnya ada aktivasi zeolit alam dan CaCO3. Proses ini digunakan agar zeolit alam dan batu kapur bisa digunakan untuk proses absorpsi demi meningkatkan kadar bioetanol. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu dengan memasukkan zeolit alam dan batu kapur masing-masing ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan dalam water bed pada suhu 100 derajat Celcius. Dengan pemanasan dilakukan pada zeolit alam dan batu kapur dengan konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10% dari volume larutan. Terus yang ketiga ada proses absorpsi, di mana untuk proses absorpsi ini dari hasil bioetanol pada proses pertama akan diabsorpsikan dengan absorben berupa zeolit dan batu kapur yang sudah diaktifasi. Dengan cara yaitu bioetanol yang sudah didestilasi dimasukkan ke dalam gelas kimia yang sudah diisi masing-masing jumlah absorben yang sudah diaktifasi. Lalu jumlah bioetanol sendiri yaitu 50 ml. Kemudian gelas kimia yang digunakan ditutup untuk menghindari absorben kontak dengan udara. Untuk lama waktunya sendiri yaitu sebesar 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit untuk setiap absorben. Kemudian setelah proses absorpsi, bioetanol yang dengan masing-masing absorben disaring dalam corong pemisah yang sudah dilapisi dengan kasa, lalu hasil filtrasi tersebut disimpan dalam gelas kimia. Dan yang terakhir yaitu proses pengujian, di mana pada proses ini dihasilkan bioetanol yang telah diabsorpsi akan diukur kadar konsentrasinya dengan alkohol metal atau hidrometal alkohol. Lalu hasilnya akan dicatat dan dilihat bioetanol mana yang hasilnya paling maksimal. Next. Baiklah, untuk penutupnya sendiri, semoga proposal penelitian ini dapat berguna dan dipertimbangkan dan diterima dan bermanfaat bagi semua. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada para pemerhatian yang telah bersedia mengumpulkan waktunya. Dan mungkin sekian dari kami. Kami buka untuk sesi tanya jawab dan komentar. Silakan. Baiklah, silakan Kak Hendrial.
Baik, terima kasih paparannya untuk kelompok Nadila dan Yunita ya. Saya izin bertanya mengenai variabel penelitiannya. Variabel penelitian yang dipakai untuk Nadila sama Yunita ini apa saja ya? Terima kasih. Baik Kak Hendy, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku izin menjawab ya Kak. Untuk variabel penelitiannya sendiri, itu variabel bebasnya itu meliputi jenis absorben yang digunakan, yaitu batu kapur dan zeolit alam. Lalu untuk konsentrasi absorbennya itu sebesar 4%, 6%, 8%, dan 10%, dan lama waktu absorpsinya itu sebesar 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Sedangkan untuk variabel terikatnya sendiri adalah jumlah dan kadar bioetanol yang dihasilkan. Mungkin itu Kak, apakah menjawab? Menjawab Nadila. Jadi variasinya itu jenis absorben, konsentrasi, sama lama waktunya tadi. Ya, Terima benar. kasih Nadila. Ya, sama-sama. Cukup menjawab. Selanjutnya silakan kepada Kak Revalda. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan kalau misalnya zeolit alam itu bisa digunakan sebagai penyaring ion dan penyerap ion. Nah, maksudnya dari penyaring dan penyerap ion itu gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Revalda atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawaban yang ini akan dijawab oleh partner saya, yaitu Yunita. Kak Yunita, disilakan. Oke. Zeolit sebagai penyaring ion itu maksudnya zeolit itu dapat menyaring ion karena mempunyai saluran dan rongga dalam struktur zeolitnya bila oksigen minum dari saluran atau rongganya itu lebih kecil dari ionnya. Nah, zeolitnya juga bisa sebagai katalis untuk mempercepat reaksi dalam proses kimianya karena dia mempunyai pori. Kemudian zeolit sebagai bahan penyerap. Nah, zeolit sebagai bahan penyerap ini bila zeolitnya itu dipanaskan pada suhu tinggi maka akan terjadi dehidrasi yang menyebabkan zeolit ini akan selektif dalam menyerap molekulnya seperti helium, nitrogen, oksigen. Nah, proses penyerapan molekul oleh zeolit ini terjadi karena strukturnya juga mempunyai polaritas yang tinggi. Kemudian zeolit sebagai penukar ion. Nah, pertukaran ion ini pada dasarnya terjadi dalam suatu cairan yang mengandung anion, kation, dan molekul air, di mana salah satu atau sebagian ion yang terikat pada matriks mikroporinya itu bersifat padat. Molekul air ini dapat berada dalam mikropori bersama ionnya yang atau juga kation anionnya itu dengan muatan yang berlawanan dengan ion matriks sehingga terjadi keseimbangan muatan untuk mencapai keadaan netral sehingga ion yang berada dalam cairan itu dapat bergerak bebas di dalam matriks mikroporinya. Bagaimana Kak Revalda? Oke, makasih banyak Yunita. Penjelasannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk jawabannya Yunita. Mungkin dipersilakan kepada kelompok Elva dan Stefani untuk penilaiannya. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku dan buat pemaparan materi yang udah kalian sampai udah bagus dan udah komplit juga untuk poin-poin penting di setiap slide itu udah dipaparin semua. Di bagian tabel juga contohnya itu udah disajiin di setiap beberapa data-data yang udah kalian ambil, juga beberapa sumber. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi itu mungkin boleh untuk slide itu ditambahin gambar sebagai elemen pendukung lah dari presentasi agar para audiens atau yang mendengar itu bisa ada gambaran sedikit untuk penelitian kalian. Kemudian juga untuk beberapa paragraf di bagian bab 1 dan lainnya itu tapi boleh ditambahkan sumber. Dengan sumbernya itu ada beberapa tadi di tahun 1900-an tuh buku boleh diganti atau diparafase dengan nggak pakai tahun gitu karena kemarin tuh ada tambahan dari dosen kita bahwa untuk tahun itu diupayakan di atas 2010-an gitu. Nah, mungkin kalau dari aku itu aja, kalau untuk Fania ada yang mau ditambahin.
Baik, izin masuk ya. Sebelumnya pemaparannya udah jelas juga, isinya juga udah mulai lengkap. Mungkin kalau dari aku izin menambahkan, mungkin pada bagian slide-nya itu teksnya mungkin bisa dipadatin lagi inti-intinya aja sehingga nggak terlalu banyak teks yang menggunakan dan bisa divariasiin lagi slide-slide di presentasinya. Itu aja sih. Lebihnya udah bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk komentar dan sarannya dari kelompok Elva dan Stefani. Akan kami perbaiki untuk kedepannya. Baik, karena sudah membuka sesi tanya jawab dan juga sesi komentar, mungkin kita cukupkan untuk presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 33 meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah kami mohon ampun. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.